Welcome to EduTalk by EduNexus Indonesia, podcast berbasis riset dengan panduan AI sebagai hostnya. Hari ini adalah episode perdana, dan kami membawa sebuah topik yang mungkin sedang Anda hadapi di rumah, di sekolah, atau bahkan di lingkungan kerja. Mengapa anak-anak zaman sekarang mudah mengalami burnout? Bersama saya Adem Prakoso dan partner saya Eva Jelita, kita akan membahas fenomena ini dengan pendekatan ilmiah, data penelitian, teori psikologi, serta contoh-contoh nyata dari keseharian. Eva, fenomena burnout pada anak sebenarnya bukan hal baru. Namun, dalam 5 tahun terakhir, penelitian menunjukkan peningkatan signifikan. Misalnya, studi dari Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology tahun 2023 mencatat bahwa hampir 42% anak usia sekolah menunjukkan gejala burnout akademik. Ini termasuk kelelahan emosional, kehilangan motivasi, dan rasa tidak mampu. Tapi yang menarik, angka ini melonjak terutama setelah pandemi, ketika ritme belajar berubah drastis. Betul, Adam. Dan saya perhatikan dari beberapa sekolah yang saya kunjungi, masalah ini bukan hanya tentang tugas sekolah yang menumpuk. Ada penelitian dari Yale Center for Emotional Intelligence yang mengungkap bahwa anak-anak hari ini hidup dalam tekanan sosial yang lebih besar dari generasi kita dulu. Tekanan ini datang dari media sosial, perbandingan diri secara terus-menerus, serta ekspektasi orang tua yang ingin anaknya unggul di banyak bidang sekaligus. Hal-hal yang tampak kecil seperti nilai teman di Instagram atau aktivitas anak lain di TikTok bisa membuat anak merasa tertinggal. Di bagian ini saya ingin menambahkan teori psikologi yang disebut Achievement Culture Pressure. Konsep ini diperkenalkan oleh Madeline Levin dalam bukunya The Price of Privilege. Ia menjelaskan bahwa anak-anak di era performatif mengalami tekanan dari 4 sisi: orang tua, sekolah, lingkungan sosial, dan media digital. Semua tekanan itu membentuk pola pikir bahwa nilai diri seseorang hanya diukur dari pencapaian. Tidak heran anak akhirnya merasa lelah secara mental. Kalau kita bicara tanda-tanda burnout pada anak, banyak orang tua sering tidak menyadari perubahannya. Misalnya anak menjadi mudah marah, tampak kehilangan semangat, sulit fokus, atau tidur tidak teratur. Beberapa guru melaporkan bahwa anak yang biasanya aktif jadi lebih pendiam. Penelitian oleh Maslah N. Jackson tentang Children Burnout Inventory menunjukkan bahwa gejala emosional selalu muncul lebih dulu sebelum gejala akademik. Itu berarti burnout selalu dimulai dari perasaan tertekan, takut gagal, atau bingung dengan tuntutan yang diberikan pada mereka. Dan di konteks Indonesia, kita punya variabel tambahan. Kementerian Pendidikan pada tahun 2024 merilis data bahwa 1 dari 3 anak sekolah dasar mengalami apa yang disebut learning overload. Banyak sekolah masih menggunakan pendekatan belajar padat konten, belum beralih sepenuhnya ke pembelajaran berbasis kompetensi. Akibatnya, anak harus menghafal banyak materi dalam waktu singkat. Kita melihat efeknya. Secara fisik, lelah. Secara mental, jenuh. Dan secara emosional, tidak stabil. Ya, dan kita juga harus membicarakan faktor domestik. Dalam keluarga yang tidak stabil secara emosional, misalnya ada konflik orang tua, tekanan ekonomi, atau pola komunikasi yang keras, anak-anak jauh lebih rentan mengalami burnout. Menurut teori Family Stress Model dari Conger and Elder, anak akan menyerap stres yang ada di rumah, meskipun orang tua tidak sengaja menunjukkannya. Stres yang terserap ini akan mengurangi kapasitas regulasi emosi anak, sehingga tugas kecil pun terasa berat. Ini sering membuat anak tampak meledak tanpa sebab. Ketika saya membaca studi dari University of Helsinki tahun 2022, saya menemukan hal menarik. Burnout pada anak ternyata memiliki pola yang sama dengan burnout pada orang dewasa. Ada 3 komponen utama: kelelahan emosional, sinisme atau penurunan motivasi, dan penurunan fungsi kognitif. Jadi bukan hanya soal capek. Ini adalah kondisi psikologis serius yang mempengaruhi kemampuan otak dalam memproses informasi dan membuat keputusan. Nah, tapi pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, kenapa sekarang lebih banyak? Mengapa generasi sekarang tampak lebih rentan? Salah satu alasan utamanya adalah konsep overstimulation. Anak-anak hari ini terpapar informasi tanpa batas. Setiap detik ada notifikasi baru, video baru, keributan baru di media sosial. Otak anak sebenarnya belum matang sepenuhnya. Prefrontal cortex baru berkembang sempurna sekitar usia 25 tahun. Jadi ketika stimulasi terlalu banyak, sistem saraf mereka cepat sekali kewalahan. Dan selain overstimulation, ada juga fenomena time scarcity. Anak zaman sekarang memiliki jadwal yang lebih padat daripada generasi kita. Ada sekolah dari pagi hingga sore, lalu kursus, les tambahan, bahkan latihan olahraga.
Studi dari American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa anak membutuhkan waktu tidak terstruktur minimal 1 hingga 2 jam setiap hari untuk memulihkan energi mental. Tapi banyak anak hari ini tidak punya waktu itu. Dan saya ingin menekankan poin paling penting. Burnout pada anak adalah respons, bukan kelemahan. Ini adalah sinyal tubuh dan pikiran bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Banyak orang tua masih berpikir bahwa anak tidak mungkin burnout karena mereka kan belum bekerja. Padahal beban mental anak hari ini jauh lebih besar daripada yang terlihat. Sekarang mari kita bahas hanya mencegah burnout. Penelitian menunjukkan 3 strategi utama: pengaturan ritme belajar, penguatan komunikasi orang tua anak, dan pengembangan kemampuan regulasi emosi. Strategi pertama, pengaturan ritme belajar, membutuhkan keterlibatan guru dan sekolah. Kita harus mulai mengurangi konten yang tidak esensial dan fokus pada deep learning, bukan sekedar kejar materi. Ini sudah menjadi rekomendasi dalam laporan World Bank tahun 2024. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi bukan berarti menginterogasi anak dengan pertanyaan, tapi membangun ruang aman. Anak perlu merasa bahwa mereka boleh gagal, boleh istirahat, dan boleh jujur tentang perasaannya. Penelitian Gottman Institute menunjukkan bahwa orang tua yang melakukan emotion coaching berhasil menurunkan tingkat stres anak secara signifikan. Dan yang ketiga, kemampuan regulasi emosi. Ini termasuk mindfulness, journaling, latihan pernafasan, dan aktivitas fisik ringan. Kita tidak hanya bicara teori. Studi dari Harvard School of Education membuktikan bahwa 10 menit mindfulness sehari mampu menurunkan kecemasan anak hingga 30%. Sebagai penutup, kita ingin mengingatkan bahwa burnout bukan akhir. Ini adalah kesempatan untuk menata ulang ritme hidup anak dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kita sebagai pendidik, orang tua dan komunitas punya peran besar dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga sehat secara emosional. Terima kasih sudah mendengarkan episode perdana EduTalk by EduNexus Indonesia. Ini adalah podcast berbasis riset dengan panduan AI sebagai hostnya. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, guru, atau siapapun yang membutuhkannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Welcome to EduTalk by EduNexus Indonesia, podcast berbasis riset dengan panduan